Timnas Indonesia harus menunda pesta kemenangan setelah ditumbangkan Cina. Kekalahan ini diprediksi banyak pihak bisa memupus kesempatan bermain di Piala Dunia. Namun, Timnas Indonesia sejatinya masih berpeluang lolos ke turnamen 4 tahunan ini. Syaratnya, skuad Garuda harus bisa meraih sejumlah poin krusial. Pasukan Merah Putih juga masih punya kesempatan untuk lolos melalui ronde keempat. Bagaimanakah hitung-hitungan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Kehilangan 6 poin berharga di bulan Oktober. Ambisi Timnas Indonesia meraih 6 poin di bulan Oktober harus kandas. Skuad Garuda akhirnya hanya sanggup mengoleksi 1 poin dari laga kontra Bahrain dan Cina. Pasukan Merah Putih bahkan harus menelan kekalahan pertama saat melawan skuad Naga. Padahal, Timnas Indonesia diprediksi bisa meraih kemenangan atas Cina. Media Sports Mall asal Inggris sempat menilai skuad Garuda bisa mengalahkan skuad Naga. Indonesia belum pernah kalah di grup C, sementara Cina belum meraih 1 poin pun dari 3 laga mereka. Ini menandakan tim tamu akan meraih kemenangan. Bahkan ESPN juga mengunggulkan Timnas Indonesia untuk meraih poin penuh atas Cina. Meskipun secara peringkat Cina masih lebih tinggi dari Indonesia, namun di atas kertas mereka nggak dianggap favorit dalam pertandingan ini, tulis ESPN. Sayangnya, dukungan ini gagal dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia di atas lapangan. Cina langsung mengejutkan skuad Garuda setelah unggul 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Behram Abdulweli dan Zhang Yuning bikin pertahanan Timnas Indonesia pontang-panting. Skuad Naga sukses memanfaatkan rapuhnya koordinasi lini pertahanan skuad Garuda. Kombinasi Jay Itzes, Smith Hilgers, dan Calvin Verdong gagal tampil kokoh. Skuad Garuda sempat membalas 1 gol lewat sepakan Tom Haye di babak kedua. Namun, Timnas Indonesia tetap gagal menyamakan skor hingga wasit meniup peluit akhir. Shin Taeyong mengaku kecewa anak asuhnya kurang ngotot merebut kemenangan. Pertama-tama, selamat kepada Cina atas kemenangannya. Kedua, tim menunjukkan keinginan untuk menang, tapi Cina lebih ngotot untuk menang dibanding kami, tutur Coach Shin. Kekalahan ini juga membuat Timnas Indonesia gagal memenuhi target PSSI. Pasalnya, pihak federasi berharap skuad Garuda bisa meraih minimal 2 poin di bulan Oktober. Kekalahan dari Cina semakin mengancam posisi Timnas Indonesia di grup C. Pasalnya, skuad Naga sudah menempel ketat pasukan Shin Taeyong dari posisi ke-6. Skuad asuhan Branko Ivankovic sudah mengoleksi jumlah poin yang sama dengan Timnas Indonesia. Namun, Cina masih kalah selisih gol dari skuad Garuda. Selain ditempel skuad negeri tirai bambu, posisi Timnas Indonesia juga menjauh dari 4 besar. Pasukan Merah Putih sekarang berjarak 2 angka dari Bahrain di posisi ke-4. Padahal skuad Garuda harusnya bisa menembus peringkat 2 besar jika mengalahkan Cina. Pasalnya, semua rival Timnas Indonesia cuma berhasil menambah sebiji poin. Pertama ada Australia yang berhasil menghambat laju Jepang dengan skor 1-1. Kemudian ada Bahrain yang memaksa Arab Saudi bermain skor kacamata. Sayangnya, momentum emas ini nggak dimanfaatkan skuad Garuda. Selain gagal menembus 4 besar, Timnas Indonesia juga mengalami penurunan ranking FIFA. Dilansir dari Footy Rankings, anak asuh Coach Shin turun ke peringkat 130 FIFA. Padahal, Timnas Indonesia sebelumnya diprediksi menembus ranking 127 usai menahan imbang Bahrain. Kekalahan dari Cina membuat Timnas Indonesia harus kehilangan 9,69 poin. Posisi skuad Garuda juga ditempel ketat oleh Nicaragua yang menghuni peringkat 131 FIFA. Segera bangkit melawan Jepang. Meski kehilangan poin berharga, pasukan Merah Putih harus segera bangkit dari keterpurukan. Sebab, Timnas Indonesia harus segera menjamu Jepang di bulan November. Laga kandang melawan skuad Samurai Biru ini bakal menjadi penebusan dosa. Timnas Indonesia nggak boleh mengulangi kesalahan supaya nggak dibantai Jepang. Alhasil, Erick Thohir langsung berambisi mengevaluasi performa skuad Garuda. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, tulis Erick di Instagram. Rencana besar Ketua PSSI ini terbilang wajar karena akan segera menghadapi Jepang.
Shin Tae-yong sudah diberikan surat berat untuk bisa meredam kekuatan pasukan negeri Sakura. Alhasil, Coach Shin harus memutar otak untuk meracik strategi demi mengimbangi Jepang. Sebab pasukan Hajime Moriyasu memang sangat sulit dijegal oleh rival-rival grup C. Buktinya, pasukan negeri Sakura masih belum menelan kekalahan di ronde ketiga. Australia yang baru berganti pelatih hanya sanggup menahan imbang Jepang. Namun strategi jitu dari Tony Popovic juga bisa diikuti oleh Shin Tae-yong jika ingin mengimbangi Jepang. Pelatih asal Australia ini punya taktik cerdas dengan bermain rapat tanpa banyak menguasai bola. Alhasil Australia tetap bisa meraih hasil imbang walau hanya punya 35% penguasaan bola. Sementara pasukan negeri Sakura lebih dominan hingga mencatat 599 umpan. Australia sendiri hanya mengoleksi 331 umpan karena sengaja nggak ingin mendominasi laga. Barisan pertahanan skuad Socceroos juga layak dipuji tinggi karena bikin Jepang kewalahan. Skuad Samurai Biru cuma berhasil mencetak 1 gol dari total 13 tembakan. Laga hidup mati menjamu Arab Saudi. Perjuangan berat timnas Indonesia masih terus berlanjut setelah menjamu Jepang. Di laga berikutnya, skuad Garuda harus kembali menyambut raksasa Asia lainnya yakni Arab Saudi. Timnas Indonesia wajib mengalahkan skuad Elang Hijau jika ingin terus bersaing di 4 besar. Peluang mengalahkan Arab Saudi diprediksi lebih terbuka dibanding menumbangkan Jepang. Pasalnya, anak asuh Roberto Mancini masih tampil angin-anginan di ronde ketiga. Skuad Elang Hijau baru meraih 1 kemenangan dari 4 laga grup C. Padahal Arab Saudi menjadi unggulan kedua setelah Jepang untuk lolos dari grup neraka. Di laga terbaru, pasukan hijau bahkan cuma meraih hasil imbang kontra Bahrain. Sebelum laga dimulai, Mancini awalnya memandang remeh kekuatan skuad Mutiara Teluk. Pelatih asal Italia ini malah lebih fokus memantau Australia dibanding Bahrain. Kami akan fokus bersaing dengan Australia dan rebut posisi runner-up, beber Mancini. Mirisnya, kesombongan sang pelatih justru menjadi blunder fatal untuk Arab Saudi. Skuad Elang Hijau juga gagal meraih kemenangan karena buruknya performa para pemain kunci. Salim Aldawsari kembali disorot tajam usai gagal mengeksekusi penalti kontra Bahrain. Hasil imbang ini juga dikritik keras oleh media dari negeri minyak. Setelah hanya mendapat sebiji poin dari 2 laga kandang di Jeddah, tekanan tertuju kepada Roberto Mancini, tulis media Arab News. Alhasil, performa angin-anginan Arab Saudi ini wajib dimanfaatkan langsung oleh skuad Garuda. Shin Tae-yong harus serius menurunkan formasi terbaik. Selain itu, Coach Shin juga nggak boleh terlalu banyak melakukan eksperimen taktik. Pasalnya, timnas Indonesia harus turun dengan strategi terkuat untuk menjungkalkan Arab Saudi. Incar kemenangan kontra Australia. Ujian sesungguhnya timnas Indonesia bakal dipertaruhkan saat berhadapan dengan Australia. Skuad Garuda kembali diwajibkan menang untuk terus bersaing mengejar 4 besar. Namun, pertemuan melawan Australia dinilai bakal lebih sulit dibanding laga putaran pertama. Skuad Socceroos mulai bangkit setelah dilatih Tony Popovic. Di bawah juru taktik anyar, Australia masih tampil sempurna tanpa kekalahan. Saat melawan Cina, skuad negeri Kangguru meraih kemenangan perdana lewat comeback dramatis. Australia yang tertinggal lebih dulu lewat gol Sjeweneng sukses berbalik menang 3-1. Mental tangguh yang dibawa oleh Popovic segera dipuji Jackson Irvine. Kami bermain tenang bahkan saat kami mengalami kebobolan. Kami tetap bermain sesuai rencana awal, dan itu merupakan sesuatu yang baru bagi timnas Australia, kata sang kapten. Kebangkitan bersama Popovic bikin legenda Australia juga kembali bersemangat. John Aloisi bahkan sempat optimis skuad Socceroos bisa mengalahkan Jepang. Saya tahu bersama Popovic dia akan memastikan tim akan terorganisir. Kemenangan melawan Jepang akan menjadi salah satu hal terbesar bagi kami, ujar Aloisi. Omongan sang legenda sedikit meleset karena laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Meski begitu, prestasi ini disebut sebagai titik balik kebangkitan pasukan kuning hijau. Pasalnya, Australia sukses memutus rekor kemenangan skuad Samurai Biru. Selain itu, anak asuh Popovic menjadi tim pertama yang berhasil membobol gawang Zion Suzuki. Keberhasilan meredam Jepang masih belum membuat Popovic berpuas hati. Sang pelatih menuntut anak asuhnya untuk bisa terus berkembang pesat di setiap laga.
Bukan hanya kreativitas, kami harus meningkatkan semua lini yang ada. Karena cita-cita kami ialah menyaingi Jepang yang merupakan tim terbaik Asia saat ini, kata Popovic. Alhasil, pertarungan melawan Australia di putaran kedua bakal sangat menyulitkan skuad Garuda. Pasalnya, mental skuad Socceroos sedang bangkit di bawah asuhan Popovic. Balas dendam lawan Bahrain dan Cina. Peluang besar untuk meraih kemenangan bisa didapatkan saat berhadapan dengan Bahrain. Laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah sangat dinantikan. Pasukan Merah Putih akan menjamu Bahrain dengan misi balas dendam. Timnas Indonesia masih sakit hati setelah dicurangi wasit Ahmed Alkaf di pertemuan perdana. Keputusan aneh pengadil lapangan asal Oman ini sampai dilaporkan PSSI ke AFC. Sayangnya, Asosiasi Sepak Bola Asia ini menolak mentah-mentah tuntutan Timnas Indonesia. Barusan saya mendapatkan balasan surat yang kita kirim ke AFC. AFC menyatakan protes tidak diterima. Untuk lebih jelasnya kami disuruh kirim surat ke FIFA, ujar Sumarji. Usut punya usut, penolakan ini dicurigai karena Bahrain didukung orang dalam. Pasalnya, AFC dipimpin oleh Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Pria asal Bahrain ini sudah menjabat sebagai presiden AFC sejak 2013 silam. Selain itu, netizen negeri Mutiara Teluk juga semakin berulah dengan menghina Indonesia. Seorang artis lokal Bahrain malah melecehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selebriti bernama Naomi ini menggunakan background Indonesia Raya sambil mengejek kekalahan skuad Garuda. Kesombongan warganet Bahrain sebelumnya sudah dibalas netizen tanah air. Beberapa lokasi di wilayah negara Mutiara Teluk berubah nama akibat aksi warganet Indonesia. Banyak tempat di Bahrain tiba-tiba ditandai sebagai sarang mafia AFC. Selain itu, akun Instagram resmi skuad Mutiara Teluk juga diserang oleh netizen tanah air. Alhasil, kolom komentar akun resmi tersebut sampai ditutup demi menghindari amarah warganet Indonesia. Semangat balas dendam juga diusung Timnas Indonesia pada pertemuan kedua kontra Cina. Skuad Garuda wajib memenangkan laga ini demi menjaga asa lolos. Kemenangan menghadapi skuad Naga juga dibutuhkan untuk membungkam koar-koar media Cina. Kanal berita Titan 24 berani meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Indonesia nggak melakukan hal yang sama seperti Arab Saudi dan Australia karena mereka kualitasnya sedikit lebih lemah dan cepat keletihan. Branko Ivankovic juga koar-koar usai berhasil mengalahkan skuad Garuda. Sang pelatih sukses memenuhi janji manisnya untuk membawa skuad Naga bangkit. Sebagai profesional selama 40 tahun, saya punya kapasitas untuk menanggung tekanan ini. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan dan siap meraih kemenangan, kata Ivankovic. Kesombongan Cina ini harus segera dibalas oleh skuad Garuda di putaran kedua. Pasukan Shin Taeyong wajib memanfaatkan laga kandang untuk mengalahkan skuad Naga. Pasalnya, Cina punya rekor tandang yang buruk selama dilatih Ivankovic. Skuad negeri tirai bambu nggak kunjung meraih kemenangan away dari 4 laga. Selain itu, Cina juga berpeluang mendapat balasan setimpal dari PSSI. Erick Thohir sempat kesal dengan perlakuan buruk CFA kepada skuad Garuda. Timnas Indonesia dikerjai oleh Federasi Cina ini dengan diberi bus jelek. Sebelumnya skuad Garuda juga terpaksa bermain di stadion yang jauh seperti Qingdao. Sekarang semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kami nggak akan bersikap baik-baik saja dengan situasi ini. Kalau kami dikerjain di luar negeri, ya kami kerjain lagi di sini, tutur Erick Thohir. Jalur realistis lewat ronde keempat. Timnas Indonesia wajib memaksimalkan 5 laga berikutnya untuk mendulang banyak poin. Jika hasilnya sesuai prediksi, skuad Garuda bisa mengumpulkan 13 poin. Alhasil, pasukan Merah Putih total bisa meraup 16 poin hingga laga putaran kedua kontra Cina. Jumlah angka ini berpeluang membawa skuad Garuda masuk 4 besar. Selain itu, torehan 16 poin akan sukses melampaui target yang dipasang PSSI. Sebelumnya, Erick Thohir optimis Timnas Indonesia dapat memperoleh 15 poin. Kami punya mimpi besar 15 poin. Masih ada harapan, tetapi kami harus mencari beberapa kemenangan. Saat kami menjadi tuan rumah, harus bisa membawa poin penuh, ungkap Erick Thohir. Ketua PSSI ini bahkan sempat percaya anak asuh Shin Taeyong bisa menembus 2 besar.
Semua orang memprediksi timnas Indonesia berada di posisi ketiga atau empat, tapi kami coba dulu untuk meraih posisi 1 atau 2, tutur Erick Thohir. Namun, skuad Garuda diprediksi akan sangat sulit untuk merebut posisi 2 besar. Pasalnya, Jepang dan Australia dianggap sebagai 2 wakil teratas yang akan mewakili grup C. Level kekuatan kedua raksasa Asia ini masih terlalu sulit untuk dikejar oleh skuad Garuda. Situasi ini bikin timnas Indonesia harus fokus sepenuhnya mengincar peringkat 4 besar. Alasannya untuk memperpanjang napas bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Babak ini nantinya akan dihuni oleh peringkat 3 dan 4 dari ronde ketiga. Setelah itu, 6 tim yang lolos di babak ini akan segera dibagi ke dalam 2 grup. Setiap negara akan menjalani 2 pertandingan di ronde keempat. Laga di babak ini juga akan dilaksanakan di tempat netral. Timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2024 seandainya berhasil finish sebagai pemuncak grup. Namun skuad Garuda masih punya harapan lolos agar mampu menduduki posisi runner-up. Dengan hasil ini, perjuangan timnas Indonesia akan berlanjut di ronde kelima. Dengan hitung-hitungan skema ini, akankah timnas Indonesia bisa menjaga harapan untuk lolos Piala Dunia 2026?